Wahai prajurit komando, dengarkan instruksi daran saya. Sebuah tempat yang tidak bisa Anda temukan di Google Maps. Tempat ini tidak memiliki papan nama, tidak terlihat oleh satelit, dan tidak semua prajurit diizinkan masuk. Di balik pagar kawat, berduri dan hutan belantara, ada dunia lain, dunia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Inilah tempat di mana pasukan paling mematikan di Indonesia dilahirkan. Disinilah prajurit ditempa dengan cara yang mustahil dibayangkan. Mereka dilucuti dari kenyamanan, dikubur dalam tekanan ekstrim, dan dipaksa bertahan dalam ujian yang melampaui batas kemanusiaan. Apa yang terjadi di balik dinding pelatihan pasukan khusus ini tidak pernah direkam media, tidak pernah dibuka ke publik sampai sekarang. Inilah sisi tergelap, terganas, dan tertangguh dari militer Indonesia. Selamat datang di Inside the Training Grounds, latihan rahasia pasukan khusus Indonesia, hanya di Update Militer. Kawah Chandra di Muka yang disembunyikan negara. Begitu Anda melewati gerbangnya, tidak ada jalan kembali. Disinilah tempat yang dikenal sebagai Kawah Chandra di Muka Militer Indonesia. Bukan karena namanya, tapi karena apa yang terjadi di dalamnya. Lokasi-lokasi ini tersebar di berbagai wilayah. Situ Lembang di ketinggian pegunungan, Batu Jajar di tengah hutan yang pekat, Karawang dengan kompleks simulasi urban tempur, dan lautan lepas untuk para denjaka yang dilatih di kedalaman. Tapi tak ada plang bertuliskan pusat pelatihan. Yang ada hanyalah kesunyian, diselingi suara tembakan, teriakan instruktur, dan langkah-langkah berat dari para calon prajurit yang belum tentu selamat sampai akhir pelatihan. Di sini, mereka tidak sekadar dilatih menembak atau menyelam. Mereka dilatih untuk tidak takut mati. Instruktur bisa membangunkan mereka pukul 3 pagi, menyeret mereka ke lumpur, lalu melempar mereka ke sungai es tanpa aba-aba. Semua ini bukan kejam, ini seleksi. Karena hanya yang paling siap, fisik, mental, dan loyalitasnya, yang boleh melangkah ke tahap berikutnya. Menjadi bagian dari pasukan khusus paling misterius di Asia Tenggara. Dan untuk mereka yang gagal, nama mereka tak pernah disebutkan, seolah tak pernah ada di sana. Ujian yang melewati batas kemanusiaan. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Saat tubuh mulai kelelahan dan pikiran mulai runtuh, para calon prajurit elit TNI harus menjawab satu pertanyaan paling dasar. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari pasukan ini? Jawabannya tak bisa dilafalkan. Jawabannya hanya bisa dibuktikan. Di lumpur, di air es, di lorong-lorong gelap, di tengah rasa lapar yang menggila. Mereka ditugaskan berjalan lebih dari 80 km dengan beban penuh tanpa makanan yang cukup, hanya minum dari air hujan atau sungai kotor. Di malam hari mereka tidak tidur, mereka mengawasi. Karena siapapun bisa jadi musuh, bahkan bayangan sendiri. Latihan stress inoculation membuat mereka dihajar tekanan mental dari segala arah, dikurung dalam ruangan sempit, diteriaki, ditelanjangi secara psikologis. Di sini, air mata bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa mereka masih manusia. Yang tidak kuat dikeluarkan, yang bertahan. Mereka akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Karena ketika Anda pernah dilewati kematian, hidup tidak lagi sama. Dan dari situ, lahirlah sosok-sosok seperti Gultor, Denjaka, dan Kopassus yang disebut-sebut sebagai bayangan kematian oleh lawan-lawan mereka. Latihan realistis dan teknologi yang mengintai dari bayangan. Jika Anda berpikir latihan pasukan khusus hanyalah fisik dan senjata, maka Anda tertinggal 2 dekade. Di balik keheningan lokasi latihan, ada sistem canggih yang bekerja dalam diam. Kecerdasan buatan dan realitas virtual kini menjadi senjata pelatihan paling mutakhir. Dengan headset VR tempur, para prajurit dilibatkan dalam simulasi penyanderaan di pusat kota, penyergapan di hutan, hingga pembajakan kapal di tengah laut. Setiap skenario disesuaikan dengan misi nyata yang pernah mereka hadapi. Di luar ruangan,
Drone pengintai tanpa suara terbang rendah, memantau pergerakan mereka, mencatat kecepatan reaksi, ketepatan tembakan, bahkan detak jantung di tengah stres tinggi. Tak ada ruang untuk kesalahan. Jika satu anggota tim tertinggal, misi dianggap gagal dan mereka harus mengulang dengan tantangan lebih berat. Tapi teknologi saja tidak cukup. Setiap sesi dievaluasi oleh psikolog militer yang memantau ekspresi wajah, pupil mata, dan bahasa tubuh. Mereka mencari satu hal, ketakutan tersembunyi. Karena dalam dunia pasukan khusus, ketakutan bukan untuk dihindari, tapi untuk dikendalikan. Hanya yang bisa tenang saat dunia di sekitarnya meledak, yang layak memakai baret merah atau hitam legam di kepalanya. Jiwa korsa. Ketika nyawa tak lagi milik sendiri. Apa yang membuat mereka berbeda? Bukan kekuatan, bukan ketangkasan, bahkan bukan senjata yang mereka gunakan. Yang membedakan pasukan khusus Indonesia dari unit elit lainnya adalah satu hal yang tak terlihat, jiwa korsa. Sebuah ikatan tak tertulis yang lebih kuat dari perintah atasan. Di tengah pelatihan brutal dan tekanan tak manusiawi, para prajurit ini belajar satu pelajaran utama. Kau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Mereka diajarkan untuk menaruh nyawanya di tangan rekan satu tim, melindungi bahkan menukar hidupnya demi keselamatan orang lain. Dalam setiap misi, satu prinsip ini dijaga mati-matian. Tidak ada yang tertinggal. Itulah mengapa dalam operasi-operasi rahasia di Papua, perbatasan Kalimantan, hingga pengamanan VVIP internasional, mereka selalu bergerak dalam senyap, tanpa pujian, tanpa sorotan. Karena bagi mereka, menjadi pasukan khusus bukan soal kebanggaan, tapi pengabdian. Mereka bukan prajurit yang ingin dikenal. Mereka adalah prajurit yang siap tak dikenang. Dan justru karena itulah, mereka pantas disebut legenda yang hidup dalam bayangan. Mereka yang berdiri di garis paling depan. Mereka tidak viral, mereka tidak tampil di berita. Tapi jika negara ini diserang besok pagi, merekalah orang pertama yang akan datang, dan mungkin yang terakhir meninggalkan medan tempur. Pasukan khusus Indonesia bukan sekadar tentara, mereka adalah perisai terakhir Republik. Tidak semua dari kita bisa menjadi mereka, tapi kita bisa menghormati setiap tetes keringat, darah, dan air mata yang mereka korbankan agar kita bisa tidur dengan tenang malam ini. Jika Anda bangga dengan prajurit-prajurit luar biasa ini, klik like, tulis hormat di kolom komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak rakyat Indonesia tahu bahwa di balik layar ada pasukan diam-diam yang selalu berjaga. Salam hormat untuk para penjaga sunyi Republik.